izin membuka sesi pada malam hari ini. Selamat malam Kak Nurul, selamat malam Kak Sugeng. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Sugeng sudah kembali meluangkan waktu untuk kita sudah sempat reschedule 2 kali ya kalau nggak salah untuk sesi mock-up kita. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu walaupun ini sudah mungkin di luar tanggal yang seharusnya. Terima kasih Kak Sugeng dan juga terima kasih Kak Nurul sudah datang sangat tepat waktu sekali dan mungkin untuk selanjutnya akan langsung kita mulai nanti sesi mock-up interview kita. Mungkin sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sani yang nanti akan bertugas sebagai interviewer atau pewawancara kedua. Dan mungkin Kak Sugeng boleh memperkenalkan diri. Kak Sugeng. Baik, terima kasih Kak Sani. Perkenalkan, saya Sugeng Sungkono, Prodi LPDP 2022. Sekarang sedang di Magister Matematika Institut Teknologi Bandung. Baik, dan mungkin untuk selanjutnya Kak Nurul, saya ingin memastikan dulu apakah untuk mikrofonnya bisa dinyalakan. Ya, apa suara saya kedengaran, Kak? Oke, terdengar jelas. Oke, apakah saat ini Kak Nurul ada di dalam ruangan? Iya, Kak. Oke, boleh diinformasikan untuk device yang saat ini digunakan, apakah menggunakan laptop atau PC atau HP? Menggunakan laptop, Kak. Oke, kemudian untuk koneksi yang digunakan Tethering, dari, Kak. oke, berarti HP-nya ada di ini ya, dekat laptop ya. Iya, betul, Kak. Mungkin pakai bisa dipastikan nanti tidak sambil mengoperasikan HP selama sesi interview kita berlangsung. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya apakah boleh dibantu diputar kameranya, ditunjukkan di sekitarnya untuk memastikan kalau Kak Nurul sedang ada di ruangan tertutup dan sendiri. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Nurul. Untuk selanjutnya akan langsung kita mulai sesi mock-up interview kita. Sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan diri. Saya Sani, saya Wardia PDP 2023 genap untuk program studi Magister Fisika ITB. Untuk selanjutnya mungkin boleh Kak Nurul bisa memperkenalkan dirinya dan ceritakan terkait Kak Nurul. Baik, terima kasih. Selamat malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Orang-orang biasa menyapa saya Yaya. Saya merupakan alumni lulusan sarjana dari program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Saat ini saya telah diterima sebagai calon mahasiswa sebagai mahasiswa program pasca sarjana di Institut Teknologi Bandung pada program studi matematika. Sebelumnya tadi dari Universitas mana? Universitas Negeri Makassar, Kak. Universitas Negeri Makassar. Lulus pada tahun berapa Kak Nurul? Tahun 2023. Oke, lulus tahun 2023 berarti studinya berapa semester? Selama 8 semester. 8 semester ya. Mungkin boleh diceritakan selama 8 semester di Universitas Negeri Makassar ya tadi apa saja yang dilakukan baik kegiatan akademik maupun non-akademiknya. Baik, selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar, selain aktif dalam kegiatan akademik, ditunjukkan dengan pencapaian saya sebagai lulusan cum laude pada tahun 2023, saya juga aktif di beberapa organisasi seperti pada Lembaga Penelitian Mahasiswa LPM Penalaran Universitas Negeri Makassar. Di lembaga ini, di unit kegiatan mahasiswa ini, saya mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi saya dalam kepenulisan, yang dimana kepenulisan ini nantinya akan menjadi manfaat bagi beberapa orang. Selain itu, saya juga menjadi salah satu awardee dari beasiswa Bank Indonesia, di mana beasiswa ini merupakan beasiswa yang langsung dinaungi oleh Bank Indonesia dan memberikan saya dan teman-teman kesempatan untuk ikut berkontribusi secara sosial kepada masyarakat. Nah, salah satu kegiatan yang pernah saya ikuti dalam selama selama periode penerimaan beasiswa Bank Indonesia ini,
saya pernah terjun langsung ke salah satu daerah di kawasan terpencil di Sulawesi Selatan. Di situ saya eh, mengadakan kegiatan pengajaran kurang lebih selama 1 pekan. Nah, selain itu, saya juga pernah terlibat dalam kegiatan PPK Ormawa, yakni kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan yang dinaungi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat itu saya dan tim mengangkat tema mengenai literasi yang kemudian menjadikan kami berhasil untuk menciptakan 5 pojok literasi di salah satu desa di Sulawesi Selatan yang kemudian mengantarkan kami untuk lolos pada Abdidaya yang dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor. Nah, selain itu saya sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia, saya juga pernah memiliki kesempatan untuk magang di Bank Indonesia secara langsung. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, cukup sibuk ya dulu S1-nya sudah banyak sekali ikut organisasi dan juga sudah sempat jadi awardee dari beasiswa Bank Indonesia. Itu juga salah satu ini ya jenis beasiswa cukup bergengsi untuk teman-teman S1 gitu. Mungkin boleh diceritakan kenapa sih gitu bisa sebegitu sibuknya dan juga dengan pencapaian akademik tadi di awal juga sudah disampaikan cukup bagus ya pencapaian akademiknya dengan IPK-nya. Boleh tahu berapa IPK-nya? Saya IPK-nya 3,93, Kak. 3,93. Oke, dengan IPK cukup tinggi dan juga kesibukan yang sebegitu banyak gitu. Boleh diceritakan gimana dulu S1-nya tuh ngebagi waktunya gimana? Ya, jadi pada saat awal perkuliahan, dari pihak kampus mengadakan apa perkenalan kehidupan kampus. Nah, salah satu dosen saya memotivasi saya untuk menjadi seseorang yang tidak hanya aktif dalam bidang akademik, namun juga aktif dalam kegiatan keorganisasian seperti itu. Jadi, sejak saat itu saya mulai sering untuk berkonsultasi ke beberapa rekan senior dalam kampus maupun dari dosen saya secara langsung. Awal ketertarikan saya eh, mengikuti organisasi pada saat yang organisasi tersebut mengadakan pelatihan, semacam pelatihan untuk kepenulisan. Eh, Oke, halo Kak Nurul. Sepertinya koneksinya apakah bermasalah? eh, ah, apa sekarang sudah Oke, kedengar? sudah jelas bisa dilanjutkan kembali. Ya, jadi untuk awal ketertarikan saya itu dari bidang penelitian. Kemudian saya ikut di organisasi dan juga beberapa kali konsultasi kepada senior maupun dosen dan hal itu didukung seperti itu. Oke, jadi gimana itu tadi ngebagi waktunya antara akademik sama non-akademik yang begitu banyak tadi, Kak? Eh, saya saya lebih senang belajar dengan cara misalkan pada saat perkuliahan ada beberapa hal yang tidak saya mengerti, saya kemudian berdiskusi dengan rekan yang lebih paham dengan materi tersebut. Nah, kemudian kadangkala saya dipertemukan pada momen yang harus memilih antara menyelesaikan kegiatan akademik atau menyelesaikan amanah di organisasi. Nah, kemudian saya perhatikan di skala prioritas. Menurut saya yang mana penting mendesak, yang mana sekedar mendesak namun bisa dilakukan pada saat di lain waktu, seperti itu, Mbak. Oke. Pernah merasa gagal dalam menjalani sesuatu nggak Kak Nurul? Ketika selama ini kan menjalani kegiatan akademik, menjalani kegiatan non-akademik, kemudian juga menjadi awardee dari beasiswa Bank BI, pernah merasa ada satu kesulitan yang akhirnya gagal di satu momen seperti itu? Mungkin boleh diceritakan. Ya. Salah satu kegagalan yang pernah saya rasakan adalah pada saat mahasiswa baru, saya merupakan seorang perantau. Di situ saya merasa tidak mengetahui daerah ini menjadi seorang minoritas pada daerah tertentu. Jadi saya merasa sulit beradaptasi dengan daerah tersebut. Jadinya
beberapa kali di mata kuliah saya mengalami penurunan dalam pencapaian kalau bisa dibilang nilai seperti itu. Namun karena berkat dukungan dari orang tua dan keluarga, saya akhirnya bisa kembali menyesuaikan diri dengan baik. Nah, selain itu juga saya pernah merasa gagal pada saat mengikuti salah satu seminar internasional di mana saya dan tim eh, karena pada saat itu kami ditanya namun saya tidak berhasil menjawab dengan baik, akhirnya tim saya tidak berhasil mendapatkan predikat eh, pada saat eh, perlombaan tersebut. Ya, saya kembalikan, Mbak. Oke, tadi ini ya sempat cerita apa waktu kuliah di awal-awal merasa minoritas terus sempat nilainya mungkin kurang baik gitu. Dulu Kak Nurul dari mana? Asal daerahnya dari Saya dari Bone, kurang Bone, lebih kemudian ya kurang ya Mbak. ya Bone kemudian pindah ke Makassar ya berarti ya. Iya, Oke, itu berarti cukup susah ya adaptasinya ya. iya. Nah, kemudian nanti gimana kira-kira Kak Nurul untuk beradaptasi karena ini Kak Nurul akan lanjut ke ITB karena nanti akan beradaptasi ke Bandung yang mana itu jauh lebih susah pasti karena sudah beda pulau juga, kemudian kulturnya juga pasti beda banget gitu. Kira-kira gimana Kak Nurul mengantisipasi hal itu? Baik, sebenarnya sebelum saya mendaftarkan diri di ITB, saya sudah pernah berkonsultasi atau bertanya-tanya kepada salah satu senior saya bagaimana mereka menjalani kehidupannya di sana. Namun dari pandangan mereka, meskipun saya akan ada di tempat baru, namun jika motivasi saya tinggi untuk tetap lanjut studi di sana, maka itu akan mudah dijalani seperti itu. Nah, selain itu, setelah melihat bagaimana LPDP bersama dengan awardingnya, saya melihat ada komunitas Mata Garuda, ada pun juga di ITB sendiri ada kelurahan LPDP ITB yang menurut saya akan membantu saya dalam bersosialisasi nantinya dalam menyesuaikan diri nanti pada saat proses pembelajaran seperti itu. Oke, kalau kemudian nanti tiba-tiba gitu di bulan pertama Kak Nurul kuliah terus tiba-tiba homesick terus tiba-tiba nggak bisa ngikutin kuliah dengan baik karena kepikiran rumah terus gitu. Kira-kira apa yang akan Kak Nurul lakukan? Saya rasa mungkin saya akan video call mungkin sama orang tua atau saudara seperti itu dan Oke, berbagi cerita, bertukar cerita untuk di oke, awal. berarti video call ini ya sudah cukup untuk mengobati homesick ya. Ya, betul, Nggak Mbak. harus pulang ke kampung halaman ya berarti. Ya, Oke, baik. Oke, tadi Kak Nurul berarti lulus di tahun berapa tadi? tahun 2023. 2023. Kemudian setelah lulus, apakah bekerja atau sebelumnya kegiatannya setelah lulus apa? Setelah lulus saya ikut partisipasi bersama dosen di salah satu himpunan mahasiswa Indonesia, dilibatkan sebagai panitia di salah satu seminar internasional. Nah, kemudian setelah kegiatan itu saya beberapa kali membantu dosen di kampus, pernah membantu dosen dalam membuat buku maupun eh, menyusun beberapa berkas yang dosen perlukan. Nah, setelah itu saya mendapat tawaran untuk menggantikan seorang guru di salah satu sekolah di sekolah Islam Terpadu Al-Biruni Mandiri Makassar, di mana pada saat itu guru matematika sedang cuti melahirkan, makanya kemudian saya ikut membantu berpartisipasi di sekolah tersebut selama 3 bulan. Nah, kemudian setelah selesai dari sekolah itu, saya kemudian bersama teman membangun sebuah lembaga kecil-kecilan antara kami, di mana menghadirkan tutor dalam belajar yang saat ini sudah tergabung sekitar lima tutor matematika seperti itu. Oke, berarti sudah cukup banyak ya kegiatannya tadi sudah sempat membantu-bantu dari proyek dosen, kemudian juga menjadi guru dan juga bikin lembaga ini ya, belajar ya tadi ya. Iya.
Oke, terus kenapa sudah cukup sibuk ya sebenarnya sudah banyak kegiatan yang sangat mulia sekali. Kenapa masih harus lanjut S2? Kenapa masih mau lanjut S2? Baik, sebenarnya uh, dari sejak S1 saya sudah memiliki motivasi untuk melanjutkan studi. Nah, kemudian motivasi ini semakin kuat pada saat saya mengikuti salah satu seminar internasional, di mana salah satu hal yang menarik bagi saya adalah matematika epidemiologi, di mana saya merasa bahwa ilmu matematika ini sangat baik untuk dikembangkan ataupun sangat how to say, ya, sangat baik untuk dikembangkan. Dan saya berdiskusi lebih lanjut kepada salah satu dosen saya pada saat S1. Beliau mengatakan bahwa ilmu mengenai matematika epidemiologi untuk kampus kita saat ini masih kurang, masih masih perlu tenaga ahli, tenaga pendidik untuk penerapan dalam kampus kita. Nah, karena saya juga sudah memiliki niat awal untuk menjadi dosen, makanya kemudian saya ingin melanjutkan pendidikan dengan mengambil magister matematika dan kemudian bermanfaat untuk kampus saya nantinya, seperti itu. Oke, berarti nanti untuk kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah Kak Nurul ambil seperti menjadi guru, kemudian lembaga belajarnya itu akan ditinggalkan nanti ketika Kak Nurul lanjut S2. Baik untuk mengajar di salah satu sekolah, saat ini saya sudah tidak mengajar di sekolah tersebut. Namun untuk lembaga mandirinya, karena ini merupakan hasil kolaborasi saya bersama dengan teman-teman, makanya kami akan tetap menjalin komunikasi meskipun saya sedang melanjutkan perkuliahan nantinya, seperti itu. Oke. Bisa Kak itu nanti kuliah sambil mengurus lembaga belajar itu nanti bisa berarti. Iya Kak, insya Allah mungkin saya hanya akan mengontrol dalam pengembangannya, dalam perjalanannya, seperti itu, Kak. Oke, baik. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Mungkin nanti akan saya lanjutkan setelah sesi interview dari Kak Sugeng. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya serahkan dulu kepada Kak Sugeng. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Sani. Suara saya masih clear ya? Clear, aman. Oke. Eh, ada pertanyaan buat Mbak Nurul ya, Nurul Hidayah. Ini S1-nya Pendidikan Matematika ya, Iya, betul. dan sekarang akan lanjut di ITB yang dimana itu adalah matematika murni. Iya, betul, Kak. Apa sih alasan Anda kenapa untuk lanjut S2-nya adalah ngambil yang murni? Jadi dia tidak lintas jurusan. Maksudnya kenapa itu lintas jurusan kan? Iya, baik. Alasannya seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, pada saat mengenyam pendidikan S1, di beberapa mata kuliah di pendidikan matematika itu juga beberapa kali ada mata mata kuliah matematika murni. Nah, di mata kuliah murni saya memiliki ketertarikan lebih lebih tinggi dibanding dengan perkuliahan lainnya. Nah, selain itu, setelah berdiskusi dengan dosen, beliau merekomendasikan saya untuk melanjutkan magister di matematika murni. Beliau juga memberikan saya dukungan dan informasi bahwa khususnya di kampus saya, di kampus asal saya, Universitas Negeri Makassar, masih kurang tenaga pendidikan dalam bidang matematika, khususnya pada bidang matematika epidemiologi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melanjutkan pendidikan di Magister Matematika, seperti itu, Kak. Baik. Kemudian rencana setelah lulus ingin jadi apa? Setelah lulus, saya ingin menjadi peneliti dan pengajar di bidang matematika epidemiologi, khususnya untuk di daerah saya, Sulawesi Selatan, lebih khususnya di Universitas Negeri Makassar, seperti itu. Apakah tidak akan bermasalah dengan kelinearitasan saudara ketika S1-nya adalah pendidikan dan S2-nya matematika murni? Sejauh pandangan saya, hal ini tidak akan menjadi masalah selama saya akan mengajar, saya akan tetap dalam dunia pengajaran atau dalam dunia pendidikan.
namun pengembangan matematika murni yang lebih mendalam, sehingga ilmu yang saya dapatkan selama magister akan tetap linear dengan ilmu saya pada saat matematika di S1 seperti itu. Baik. Lalu mengapa memilih ITB? Kenapa tidak universitas lain? Misalnya UI. Baik, saya memilih ITB karena salah satunya adalah ITB memiliki ITB salah satunya adalah ketertarikan saya untuk berdiskusi langsung dengan salah satu pakar di bidang matematika epidemiologi, Prof. Nuning, yang merupakan guru besar dalam bidang matematika epidemiologi di ITB. Nah, selain itu kita ketahui bahwa ITB merupakan kampus terbaik, salah satu kampus terbaik di Indonesia, juga merupakan kampus yang memiliki dosen atau staf akademik dari lulusan universitas di dalam maupun di luar negeri seperti itu. Oke. Kemudian apakah Anda sudah mengetahui apa yang akan Anda pelajari di Matematika Institut Teknologi Bandung? Misalnya di semester 1 akan belajar apa, semester 2 apa, dan seterusnya. Baik, untuk di Magister Matematika, khususnya di bidang matematika industri dan keuangan, kita akan mempelajari sistem dinamik, ada dinamika populasi, ada komputasi dinamika fluida. Juga kita akan mempelajari teori kontrol tak linear, dan akan ada mata kuliah mengenai metodologi riset, analisis matriks. Juga akan ada di satu semester kita akan mempelajari mengenai topik dalam matematika terapan. Ya, seperti itu, Kak. Ya, baik. Di ITB itu kan sebetulnya ada ya pengajaran matematika. Nah, kenapa Anda tidak ke sana saja? Itu kayaknya lebih linear juga sih ke pengajaran gitu dibandingkan dengan matematika murni. Kenapa Uh, tidak ke sana? Ya, baik, terima kasih. Setelah meriset di kampus dan setelah meriset di kampus, saya mendapati informasi jikalau bahwa pengajaran matematika itu dikhususkan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan menjadi uh, dan sedang menjalankan profesi sebagai guru di sekolah seperti itu, Kak. Oke. Karena Anda ingin menjadi dosen ya, jadi Iya, tidak ke sana gitu. Oke. iya, betul. Di sini saya ingin bertanya juga, bagi kamu matematika itu apa sih? Bagi saya matematika itu unik, sesuatu yang unik seperti itu. Unik. Iya. Oke. Terakhir Anda mengikuti seminar tentang apa? Dan sebagai apa itu? Terakhir saya mengikuti seminar di International Colloquium sebagai pembicara Tahun tentang berapa? tahun 2023. Sebagai pembicara ya? Iya. Tentang apa itu ya? Pada saat itu saya mempresentasikan mengenai eh, pembelajaran matematika em, di pada seminar tersebut. Saya mempresentasikan hasil penelitian saya terkait dengan pengembangan assessment for learning untuk untuk tingkat SMP seperti itu. Pengembangan Oke, instrumen seperti itu. baik. Di sini juga saya lihat TOEFL kamu hampir mendekati 600 ya. Berapa skor Iya, TOEFLmu? 567, Kak. 567 ya? Ya, betul.
Kenapa nggak kepikiran untuk lanjut S2-nya di luar negeri saja gitu? Secara kan kamu ini udah bagus lah ya bahasa Inggrisnya, tinggal ngambil IELTS. Uh, saya memilih untuk kuliah di dalam negeri karena yang pertama tadi berawal dari ketertarikan saya untuk menyelesaikan masalah dalam bidang matematika epidemiologi, dan saya yakin dengan berkuliah di ITB itu akan memberikan saya kecukupan materi, kecukupan ilmu untuk kemudian bermanfaat dalam bidang matematika epidemiologi di Indonesia seperti itu. Oke. Jadi tidak ingin rencana ke luar negeri gitu barangkali. Iya, saya rasa untuk di S3 saya masih ah, belum kepikiran ya. iya, masih belum kepikiran. Oke, baik. Ada mata kuliah yang nilainya kecil nggak saat S1? Nggak, kayaknya nggak ada ya. Ada mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Pada saat itu saya dan tim melakukan kesalahan dalam pengembangan media, jadinya berefek ke pemberian nilai dari dosen kepada kami seperti itu. Itu yang menyebabkan Anda tidak 4 ya, Ya betul. matkul itu. Oh, Iya, oke. Tapi tidak akan bermasalah kan ketika nanti di S2. Tidak ada mata kuliah seperti itu ya. iya, tidak ada. Jadi mata kuliah yang matematika murninya itu aman ya. Iya, Kak. Oke. Pernah ada masalah dengan dosen? Tidak pernah, Kak. Tidak pernah ya. Iya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya tentang skripsi Anda. Skripsi waktu S1 kemarin tentang apa dan outputnya itu seperti apa? Baik, skripsi saya pada satu itu mengenai pengembangan instrumen assessment for learning yang dikhususkan untuk siswa kelas 9 SMP, yang kemudian dari hasil pengembangan instrumen ini saya terapkan di salah satu sekolah di Kota Makassar dan dinyatakan valid dan reliable sesuai dengan prosedur penelitian. Nah, kemudian saya kemudian mengikuti salah satu seminar internasional yang mendiskusikan mengenai hasil penelitian ini, dan terakhir saya berhasil mempublikasikan pada salah satu jurnal pembelajaran matematika di Sinta seperti itu, Kak. Sinta berapa? Sinta 3 Sebagai penulis keberapa? sebagai penulis pertama. Ada berapa jurnal yang Anda publish? Ada 3 jurnal, Kak. Satu yakni jurnal skripsi saya, yang kedua pada saat mengikuti seminar di Universitas Teknologi Malaysia, di mana ini merupakan pengembangan dari model pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat saya mengikuti kolaborasi riset bersama dosen, ini mengenai literasi numerasi. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Berarti untuk sekarang sudah adakah rencana tesisnya akan seperti apa? Untuk rencana tesis saat ini, saya memikirkan mengenai masalah dalam uh, dalam salah satu contoh kasus pada pandemi yang telah terjadi. Saya berpikiran mengenai bagaimana sebenarnya menganalisis atau bentuk pengaruh uh, vaksinasi ataupun sekarang pengaruh vaksinasi terhadap penyebar luasan pandemi di Indonesia seperti itu, Kak. Oke. Kemudian saya ingin bertanya tentang ini. Karena Anda memutuskan untuk lintas jurusan ya, bagaimana strategi Anda ketika nanti dalam pembelajaran
di mana itu mata kuliahnya memang baru gitu dan tentunya akan berbeda dengan yang dipelajari saat S1. Nah, bagaimana sih cara Anda belajar dan nanti menghadapi mata kuliah yang ada di Matematika Institut Teknologi Bandung? Baik, untuk saat ini saya beberapa kali menonton video YouTube di salah satu channel di Institut Teknologi Bandung. Ada Prof. Hendra beberapa kali memberikan kuliah secara live Zoom. Selain itu, jika nanti ada beberapa mata kuliah yang memang tidak saya mengerti, saya akan coba bertanya dengan dosennya, secara berdiskusi dengan dosen ataupun teman-teman yang lain seperti itu. Oke, baik. Dari saya segitu dulu, Kak. Silakan Kak Sani barangkali akan ada tambahan. Oke, baik. Oke, mungkin di sini saya ingin menambahkan beberapa pertanyaan lagi tuh, Kak Nurul. Ini Kak Nurul berarti untuk S2 ini apply beasiswa LPDP saja atau ada beasiswa lain juga yang didaftar? Saat ini sedang apply beasiswa LPDP saja. Ya, kenapa apply LPDP? Saya merasa LPDP sesuai dengan visi misi saya, di mana LPDP ini memberikan saya uh, maaf Kak, tunggu dulu sebentar. Ya, baik. Untuk mengapa kemudian saya memilih beasiswa LPDP? Karena saya rasa LPDP memiliki visi misi yang sesuai dengan pribadi saya, di mana kita akan mengabdikan diri kepada negeri. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Oke, berarti kan sekarang hanya apply beasiswa LPDP saja. Nah, kemudian kalau semisal nanti ternyata nggak lolos untuk LPDP ini, gimana? Saya akan mengembangkan diri, merefleksi diri, dan kemudian mengikuti beasiswa di batch selanjutnya, insya Allah. Oke, apply LPDP lagi ya berarti ya. Iya, Kalau ternyata masih nggak lolos lagi di batch berikutnya, gimana? saya akan mencoba untuk mendaftar dengan beasiswa LPDP, namun mungkin untuk di jalur yang berbeda, seperti itu. Oke, Jika jalur memang yang berbeda jalur apa berarti? saat ini saya mendaftar jalur reguler, mungkin akan coba berdiskusi dengan orang tua ataupun dengan orang lain. Mungkin saya seharusnya tidak pada jalur ini, mungkin ada rezeki di jalur LPDP yang lain seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin itu dari saya. Dari Kak Sugeng ada lagi tambahan? Satu lagi deh. Oke, boleh. Ada kontribusi yang pernah Anda lakukan untuk Indonesia? Baik, salah satu kontribusi yang pernah saya lakukan khususnya di daerah saya dan tim pernah berhasil mendirikan 5 pojok literasi di salah satu desa di Sulawesi Selatan, di mana saat ini pojok literasi ini telah berhasil kami dirikan dan berhasil kami uh, kolaborasi bersama dengan desa yang sampai saat ini pojok literasi ini dapat berjalan dengan bantuan dan dukungan dari uh, stakeholder desa tersebut. Dan ya, mungkin itu saja, Kak. Oke, baik. Satu lagi, Kak. Ya, Tadi kan Anda ingin jadi dosen ya? ya Itu betul. dosennya di mana? Sudah ada spesifiknya di mana Ya, itu? Coba. saya berencana menjadi dosen di kampus asal saya di Universitas Negeri Makassar. Oke, itu apakah sudah ada info? Misalnya ketika Anda lulus?
atau seperti apa? Sejauh informasi yang saya dapatkan hasil berdiskusi dengan dosen di Universitas Negeri Makassar saat ini masih kekurangan tenaga pengajar dalam bidang matematika epidemiologi atau di matematika terapan. Untuk proses seleksi dan sebagainya saat ini saya belum dapat informasinya Kak, seperti itu. Oke, jika nanti tidak dibuka itu pendaftaran atau misalnya kan di sana pendidikan ya. Nah, ketika Anda murni dan tidak memenuhi kualifikasi, itu seperti apa? Apakah Uh, akan seperti apa? Jadi untuk di Universitas Negeri Makassar sendiri itu terdapat jurusan matematika yang di dalamnya terdiri dari dua program studi. Ada program studi pendidikan matematika dan program studi matematikanya seperti itu Kak. Dan jika pada saat saya telah selesai, namun di Universitas Negeri Makassar belum membuka dan memberikan kesempatan, saya akan mencoba ikut berkolaborasi dengan dosen saya, menjadi dosen praktisi dan mencoba peluang di salah satu universitas di Sulawesi Selatan, seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Okay, Kak Nurul, for our last question tonight, please, could you give us a closing statement in English? Okay, thank you for the change. I just want to say that I'm sorry. Saya Nurul Hidayah, salah satu pelamar dan memiliki harapan besar untuk kemudian bisa melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP ini dan ikut menjadi seseorang yang mengabdikan diri untuk negeri. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Nurul dan juga Kak Sugeng. Oke, atas sesi interview kita, mock-up interview kita. Mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi feedback ya. Nanti dari aku dan juga Kak Sugeng akan memberikan feedback. Namun mungkin sebelumnya dari Kak Nurul dulu. Di sini aku mau minta dari Kak Nurul dulu. Boleh disampaikan gimana tadi Kak Nurul menurut Kak Nurul gimana sesi mock-up interviewnya? Ya, baik. Terima kasih Kak kesempatannya. Sebenarnya agak deg-degan juga. Agak beda Oke. rasanya mock up dengan kakak dan kakak yang lain seperti itu. Eh, Kemudian sudah sebenarnya dari beberapa pertanyaan saya sudah memiliki jawaban, cuman blank seperti itu. Jadi mungkin saya butuh beberapa latihan lagi untuk penguasaan dalam menjawab pertanyaan. Begitu sih Kak. Oke, ini udah mock-up yang keberapa Kak Nurul? Ketiga Kak. Oke. Mungkin untuk sesi feedbacknya, apakah dari Kak Sugeng dulu atau mau dari aku dulu, Kak? Boleh dari Kak Sandi dulu ya. Oke. Sudah ada. Oke. Oke, mungkin kalau dari aku, Kak Nurul, mungkin ini aku mau apresiasi dulu. Ini udah mock up ketiga ya, berarti udah cukup rajin gitu. Tapi mungkin emang benar tadi yang disampaikan Kak Nurul, emang kayaknya ada beberapa jawaban yang cukup ngeblank ya, kayak gitu. Tapi mungkin itu berarti perlu latihan lagi untuk besok-besoknya gitu. Nah, tadi Kak Nurul juga sempat menyampaikan beda gitu untuk mock up yang kali ini. Mungkin aku penasaran bedanya apakah mock up kali ini dengan mock up yang sebelumnya. Mungkin karena yang sebelumnya itu saya kenal jadi lebih santai saya rasa menjawab. Begitu kayaknya Kak. Oke, jadi mungkin besok perlu mock up lagi sama yang gak dikenal lagi ya, mungkin biar Ya bisa betul. lebih latihan gimana nanti vibes-nya dan juga gimana bisa lebih relax juga kayak gitu. Ya. Oke, aku ingin komentar terkait yang pertama, aku terkait posisi kita di Zoom. Kalau misal kita lagi Zoom, itu alangkah lebih baiknya untuk kepala itu nggak sampai mentok di frame paling atas, dan juga bahu kita itu kelihatan. Jadi mungkin bisa dicontoh itu dari posisinya Kak Sugeng, itu proporsi yang pas untuk ketika Zoom. Jadi wajah kita berada sejajar dengan laptop, kemudian bahu kita terlihat, jadi bisa terlihat lebih formal dan itu emang posisi yang bagus untuk akhirnya kita zoom. Jadi mungkin nanti Kak Nurul bisa lebih mundur lagi sampai nanti bahunya terlihat ya seperti itu.
Kemudian untuk suara udah clear, kemudian kamera juga udah cukup jelas kayak gitu. Cuma sepengetahuan aku akan lebih baik kalau misal nggak pakai blur background. Cuman kalau di sini aku sama Kak Sugeng karena kita interviewer, jadi kita pakai blur background dan juga mungkin nanti interviewer juga bisa jadi pakai virtual background. Cuman untuk peserta lebih disarankan buat clear aja karena nanti ketika mau memutarkan kamera itu bakal dipastiin gak ada orang karena kalau misal blur itu nanti bakal cukup rancu ya apakah akan ada orang atau enggak apakah di ruang tertutup atau enggak kayak gitu jadi mungkin nanti khususnya ketika nanti real interview jangan kalau bisa ini aja apa namanya yang clear nggak usah di blur kayak gitu Oke, Kak. kemudian ini tadi ketika aku bertanya terkait apa namanya pertanyaan terkait apa aja yang udah dilakukan, itu menurut aku jawabannya terlalu panjang. Jadi ada beberapa poin-poin yang mungkin ini ya kan Nurul kan emang banyak gitu apa aja kegiatannya kayak gitu, tapi mungkin tuh bisa lebih diringkas lagi aja supaya nggak sepanjang tadi. Bisa diringkas mungkin sampai maksimal itu 3 kalimat gitu tentang apa aja yang udah dilakuin kayak gitu. Kemudian em, oh sama ini ketika Kak Nurul tadi bercerita terkait tadi aku sempat bertanya ya terkait ini apa namanya kegiatan setelah lulus tadi mungkin aku pengen nambahin aja kalau misal itu tadi mungkin akan lebih baik kalau dikasih keterangan waktunya gitu jadi berapa lama Kak ini di sini berapa lama ini di sini kayak gitu-gitunya mungkin menurutku bakal lebih bagus kalau misal dikasih keterangan waktu. Terus sama ini, menurut aku nggak tahu apakah ini Kak Nurul nyadar atau enggak. Jadi ketika menjawab atau ketika bercerita sesuatu, terkadang Kak Nurul melakukan gerakan-gerakan yang nggak perlu, entah yang ini yang geser ke sini atau geser ke sini atau tiba-tiba gerak apa gitu. Jadi mungkin itu besok bisa lebih diminimalisir aja, bisa lebih kalem aja. Jadi ngobrolnya bisa lebih supaya interviewernya jadi nggak ke distract sama tiba-tiba gerak ini, tiba-tiba gerak ini itu. Em, kemudian sama ini tadi kalau dari aku untuk yang pertanyaan terakhir ya terkait apa namanya bukan pertanyaan terakhir tapi yang mengapa memilih LPDP mungkin itu jawabannya bisa dikembangin lagi bisa em, kalau dari aku dibandingkan dengan sesuai dengan visi misi Kanurul aku lebih prefer untuk nanti menjawab mention nilai-nilai LPDP kayak gitu jadi bisa dikaitin sama nilai-nilai LPDP kemudian juga LPDP terbuka untuk banyak prodi, banyak program studi kayak gitu. Kemudian juga nanti bisa juga kolaborasi dengan apa namanya sesama awardee dari lintas disiplin yang mana itu nanti bisa balik lagi ke apa nanti kontribusi Kanurul kayak gitu. Tapi tadi juga sempat nyebutin ini ya kontribusi apa namanya kontribusi untuk Indonesia. Nah itu udah cukup bagus, cuman nanti bisa ditambahkan lagi dengan poin-poin yang lain kayak gitu. Sama yang terakhir tadi ini ya sebenarnya aku tadi udah optimis waktu aku minta closing statement bahasa Inggris, dia aku udah optimis, oh ini udah mau jawab pakai bahasa Inggris, tapi habis itu aku nggak tahu kenapa langsung otomatis switch ke bahasa Indonesia, aku nggak tahu. Padahal tadi sempet di awal-awal kita, tadi juga kayaknya sempet apa ya, eh, agak kaget atau latah tapi pakai bahasa Inggris, jadi kayak udah optimis, oh ini kayaknya pasti bisa gitu. Cuma aku nggak tahu kenapa akhirnya switch ke bahasa Indonesia gitu. Mungkin bisa dijawab kan dulu kenapa tadi akhirnya switch ke bahasa Indonesia? Apakah karena nggak pede atau belum Lebih ke nyiapin atau gimana? nggak pede sih, Kak. Oke, oke. Jadi mungkin kalau jawabannya nggak pede itu ini ya, bukan jawaban yang bisa ditolerir. Jadi oke, besok kalau itu berarti harus disiapin lagi nanti. Dan juga siapin juga kemungkinan-kemungkinan untuk nanti ditanya pertanyaan lain juga pas kayak bahasa Inggris. Apalagi TOEFL-nya Kak Nurul cukup tinggi ya, jadi harapannya nanti bisa dipertanggungjawabkan juga dengan nanti kalau bisa sih latihan mock up-nya ada sesi yang pakai bahasa Inggris juga kayak gitu. Tapi ya oke nggak apa-apa ketika emang akhirnya merasa nggak bisa terus akhirnya switch ke bahasa Indonesia juga nggak apa-apa tapi mungkin bisa disampaikan juga kalau mau switch ke bahasa Indonesia cuman harapannya ketika nanti interviewer yang pakai bahasa Inggris bisa dijawabnya pakai bahasa Inggris juga gitu. Kalau dari aku mungkin itu dulu boleh dilanjut dulu Kak Sugeng mungkin. Baik Kak Sani. Thank you. Nanti tambahin lagi ya. Oke. Pertama aku ingin ucapin ini ya. Overall sih oke ya karena
Oh, aku udah nebak, oh ini udah bukan kali pertama gitu mockupnya. Nah, tapi memang ada beberapa catatan ya. Nah, kalau saya jadi interview emang banyak yang catatannya gitu. Tapi nanti dipilah-pilih saja ya. Nah, ini demi kebaikan aja. Karena masih panjang ya waktu wawancaranya, nanti tinggal dipilah-pilih saja. Yang pertama emang tadi yang background blur itu saya juga catat Kasani loh. Saya catat. Oke. Karena emang jangan ya, jangan di blur itu. Belakang itu harus benar-benar original. Dan usahakan tidak ada orang ya nanti. Jadi Iya, jangan Kak. sampai kayak tadi, mohon maaf Pak, ada gangguan apa gitu. Nah itu Baik. kalau bisa emang dikunci sih menurutku. Kunci kalau di rumah kan, atau rencananya Iya, mau di mana? di rumah, Di Kak. rumah. Iya, Izin ke orang tua berapa menit gitu, 30 menit atau sampai 1 jam, jangan diganggu gitu. Saya iya, kunci Kak. kamarnya. Nah gitu. Kemudian tadi ada beberapa ini ya. Jadi maksud saya tadi oke tuh karena gini, penyampainya itu udah enak gitu, kayak kayak ngajar gitu. Kelihatan sih kalau dari pendidikan. Santainya itu udah kelihatan. Nah, tapi ada beberapa ketika misalnya ada yang salah, misalnya kayak kayak belok gitu ya. Ini ada yang salah nih. Nah, si mata tuh jadi mata tuh ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi balikin lagi gitu. Nah, itu sebenarnya harus dihindari sih. Usahakan dihindari yang mata mata kayak gitu. Tadi udah kelihatan. Udah enak-enak enak. Kayaknya ini salah nih. Kayaknya aku salah ngomong nih. Di pikirannya gitu. Jadi matanya kemana? Nah, untuk perkenalan tadi saya nggak kayaknya nggak terlalu fokus deh. Boleh ya untuk tadi perkenalannya gimana? Ngebahas apa aja? Eh, nama, Nama, terus, nama panggilan, terus hmm, lulusan mana, dan hmm, sekarang eh, sudah diterima di mana, gitu, Kak. gitu. Iya. Itu oke sih, tapi boleh boleh juga kayak gitu ya nama. Jadi ini tambahan nggak apa-apa. Jadi kayak masa lalu, kemudian masa sekarang lagi ngapain, kemudian masa depan rencananya mau di ITB misalnya dengan beasiswa LPDP. Nah, itu boleh. Jadi nama, kemudian lulusan kan itu ya di masa lalu lulusannya lulusan apa. Boleh kalau misalnya mau sebutin IPK, tapi biasanya disebutin juga sih sama pewawancaranya, tapi ada yang enggak ya, itu tergantung pewawancaranya. Kemudian sekarang sedang apa? Sekarang sedang apa di ini enggak tadi? Tidak, Kak. Enggak dibahas ya. Maksudnya sedang Iya. melakukan apa? Misal proyek apakah, nah gak apa itu disebutin. Lalu rencana saya akan melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung, Matematika, dan alhamdulillah sudah mendapatkan LOE dan sekarang akan apply LPDP gitu. Nah, itu bisa perkenalan ya. Nah, tadi ada pertanyaan yang sedang bekerja gitu ya. Tadi dari Kasani gitu. Nah, ketika ketika sudah lulus LPDP gimana nih? Atau ketika kuliah akan dilepas enggak? Nah, kan ada dua, yang satu dilepas, yang satunya enggak gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya udah Kak Nurul ini udah riset, jadi LPDP itu tidak memperbolehkan bekerja gitu. Jadi setelah diterima ya benar-benar fokus untuk belajar kayak gitu. Jadi ya emang jawaban amannya memang saya bilang aja saya akan melepas pekerjaan itu. Ya mungkin nanti di kemudian hari kayak gimana ya itu kan beda lagi. Nah, tapi ya itu biar menghindari nanti wah ini nanti nggak bakal fokus nih gitu kan sambil bekerja. Itu. Atau nanti kan Kak Nurul udah tahu nih bahwa LPDP itu nggak boleh bekerja. Ya udah, saya sudah menyadari ketika diterima sebagai award di LPDP, saya akan fokus belajar dan tidak akan bekerja. Gitu. Oke, terus saya juga catat di sini. Tadi sebenarnya saya ingin bertanya kenapa lanjut S2 ya, tapi sudah ditanyakan oleh Kak Sani. Nah, jawabannya itu memang ya kalau misalnya bingung, ya buat aja per poin. Poin satu bahas apa, poin dua. Misalnya poin satu karena dorongan gitu, dorongan dari diri sendiri atau bahkan dorongan dari kaprodi yang sebelumnya gitu, ngobrol-ngobrol dengan dosen. Nah, saya juga bilang gitu kok, karena kayak
udah jelas gitu kalau ada dorongan dari dosen nanti kamu kuliah di sini loh, nanti balik lagi ke sini gitu. Jadi udah jelas. Bahkan waktu itu ditanya, memang benar nih setelah lulus nanti akan bekerja di sini jadi dosen gitu. Aku bilang karena udah ngobrol dengan Kaprodi ini kayak gitu. Jadi kan udah meyakinkan gitu. Nah, kemudian ya itu tadi alasannya ya di ITB misalnya kamu mau mengambil apa, ada jurusan apa dan ada dosen apa, dosen siapa gitu kan. Nah, tadi udah dijelasin sih sebetulnya. Nah, buat aja per poinnya kayak gitu. Ya, tapi tadi udah oke sih. Tinggal itu aja. Nah, nanti menurutku di sini saya juga catat karena kamu linjur. Nah, ini aku nggak nakut-nakutin sih. Jadi emang benar-benar harus meyakinkan benar-benar wawancara bahwa kamu tuh bisa nih linjur gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari IPK, kamu IPK-nya udah gede banget sih. Ya nanti tinggal bagaimana kamu menjualnya gitu. Meyakinkan bahwa aku bisa loh linjur gitu. Nah, nanti akan dicecer itu kelinjuran kamu. Karena dari pendidikan matematika ke matematika murni ya itu beda banget gitu. Apalagi nanti terkait kelinearitasan. Nah, kalau misalnya kamu sudah punya info tentang kelinearitasan, bahwa misalnya linearitas itu ternyata bukan dari S1 dan S2-nya gitu. S1 dan S2 boleh berbeda loh. Nah, asalkan jadi linearitas itu adalah ijazah terakhir kamu ya dan kamu ngajar apa. Nah, itu linear. Kalau misalnya ijazah kamu murni dan kamu ngajar murni, nah itu linear. Nah, apalagi nanti kamu bilang, saya nanti S3-nya juga akan mengambil murni, Pak. Nah, nanti penelitiannya tentang murni. Nah, itu udah linear banget. Dan itu nanti ya untuk menjadi profesornya bisa gitu. Jadi tidak dibatasi oleh jurusan yang harus sama S1, S2, S3 gitu. Nanti itu. Jadi ada 3 sebetulnya. Ijazah terakhir, kemudian apa yang diajarkan, dan penelitian. Nah, gitu. Home base-nya di mana, ngajarnya di mana. Itu nanti kamu bisa tuh searching gitu. Jadi biar buat menambah kamu tuh bener nih, saya lintas jurusan tapi udah bener-bener Pak ingin jadi dosen. Apalagi kan kamu jadi dosen bilang ya kan. Nah itu. Oke. Ini linearitas ya lintas jurusan tadi udah lah. Nah alasan ITB juga kayaknya udah enak sih karena udah disiapin. Nah paling kamu singgung aja kurikulumnya, kemudian matkulnya. Ya. Tadi udah disinggung ada dosen gitu ya. Nah sebutin aja kurikulumnya Pak, saya akan mempelajari mata kuliah di ITB itu 36 SKS dan mempelajari ini gitu. Nah, itu boleh. Tadi tinggal ditambahin saja. Nah, atau lebih bagus lagi ketika kamu udah ngobrol dengan dosennya, entah itu via email gitu. Tadi kan udah disebutin ya dosennya. Nah, itu. Jadi biar oh, bener nih anak ini udah udah ke ITB banget gitu kan. Nah, kemudian seminar. Nah, tadi juga mungkin ini jadi gini, nanti itu kan ada pertanyaan template dan pertanyaan nggak template, bener-bener di luar dugaan. Nah, kalau pertanyaan template mungkin udah disiapin ketika kita mock up ini kayak perkenalan, kemudian kenapa lanjut S2 itu mungkin udah siapin ya dan udah dihafalin lah ya. Nah, tapi ya kalau ada pertanyaan non template itu kan nah kamu harus hati-hati, harus disiapin. Nah, biasanya itu dari CV. Makanya tadi saya bilang di sini terakhir kamu seminar tentang apa dan jadi apa. Nah itu harus dicek. Waktu itu aku juga, untung aku ngecek kan, aku seminar terakhir apa ya. Ternyata ditanyain. Aku itu nggak expect banget. Untung aku udah baca kan, ah ini. Soalnya kita bingung loh, maksudnya dari administrasi kan itu udah lama banget kan. Nah, makanya itu harus dibaca. Seminar terakhir jadi apa, tentang apa. Nah tentang apanya itu kamu harus bisa loh, harus bisa dijelasin itu. Tadi kan agak mendet-mendet ya. Nah, nanti dibaca lagi. Minimal yang terakhir. Ya siapa tahu ditanyain ya. Kalau enggak ya alhamdulillah kan. Yang ke luar negeri juga tadi udah oke sih. Paling tambahannya bilang aja gitu. Jadi dari iya sih di luar negeri bagus gitu kan. Nah, tapi ITB juga nggak kalah bagus, Pak gitu.
karena ada ini yang tadi kamu sebutin gitu kan. Dan kamu bilang aja kalau di Indonesia saya penelitiannya lebih lebih fokus gitu, lebih tepat sasaran. Nah, gitu aja. Jadi tidak merendahkan luar negeri, tidak merendahkan ITB juga, gitu kan. Nah, itu lebih enak. Apalagi kenapa ada tawaran ini? TOEFL kamu lumayan tinggi, ya, gitu. Yang aku suka itu ketika kamu ngomongin jurnal. Nah, sebenarnya ini adalah apa ya? Ketika kamu ingin jadi dosen, walaupun nanti tidak ditanyakan ya, tidak ditanyakan kamu udah upload jurnal belum? Nah, kamu nanti kaitkan ketika pertanyaannya yang mengarah ke situ. Tadi tadi mengarah mengarah kemana aku lupa, tapi kamu ngaitin saya sudah upload jurnal Pak, bla bla bla. Bla. Nah, karena waktu itu saya juga kan sebenarnya saya upload jurnal Sinta 2. Cuma ketika di administrasi itu belum publish. Makanya nggak ada kan. Nah, tapi saya udah siapkan, bahkan saya print, jurnalnya saya print, kemudian nanti ketika wawancara saya akan bilang, pas saya udah upload jurnal, bla bla bla. Tapi yang nggak langsung, pas saya udah upload jurnal nih, nggak gitu. Jadi dikaitkan dengan pertanyaan yang relevan itu. Tadi apa, aku nggak tahu pertanyaannya apa, tapi kamu kaitkan itu udah bagus. Dan nggak apa-apa kamu sebutin aja. Alhamdulillah pas saya sudah upload 3 jurnal gitu. Misalnya Sinta berapa sebutin. Jadi biar nggak ditanya lagi sama si itu ya kan si pewawancaranya. Itu udah bagus. Nanti kaitkannya di mana bebas. Itu hal yang dijual sih untuk kamu jual karena kamu mau jadi dosen. Nah terkait tesis itu tadi agak ini deh kayaknya belum ada rencana atau kayak gimana. Ya belum ada Iya. kan. Nah memang jadi agak bingung itu ketika kita tidak linear. Nah, ketika tidak linear itu ya harus ada topik baru kan. Topik barunya tentang apa ya? Mungkin belum ke riset gitu kan. Tapi kalau misalnya kita satu nih linear, ya waktu itu saya bilang saya akan melanjutkan S1 saya Pak tentang ini gitu. Lebih enak gitu. Nanti kayak gimana tinggal ngomong aja tentang skripsi tapi dikembangin gimana. Nah, ini PR kamu. Ya minimal kamu udah ada judulnya deh tentang mengarah kemana. Ya syukur-syukur kan kalau ditanyain kamu bisa ngejawab. Nah, daripada kamu ditanyain udah ada rencana penelitian belum? Belum ada Pak. Nah, itu kan jadi minus banget gitu. Nah, siapin ya. Itu aja kamu kan fokusnya kemana tadi? Itu aja. Cari aja. Ya itu. Nah, kayaknya di ITB kan udah ada rencana apa gitu ketika daftar ITB. Nah, itu bisa dipakai sebetulnya. Iya. Nah, yang paling ini juga penting adalah cara belajar. Mm. Karena kamu lintas jurusan, benar-benar kamu gimana nih cara cara belajarnya. Saya kira ketika pendaftaran di ITB juga ditanyain tuh, gimana nih belajarnya? Kamu kan lintas jurusan nih. Tuh, mungkin tadi jawabannya nonton video kayak gitu ya. Nah, sama Iya. sama kayak saya waktu itu jawabnya kayak gitu. Dan ditambahin aja, saya juga akan berdiskusi dengan teman-teman gitu atau nanti akan bertanya kepada cutting materi-materi seperti apa. Ya itulah nanti bisa di inilah, bisa ditambahin lagi gitu. Masih ada? Sabar ya. Iya. Ini saya catat nih nanti kalau mau saya ini aja screenshot. Iya, Kak. Kemudian tadi saya nambahin aja dari Kak Sani yang kenapa LPDP. Sebenarnya itu kan pertanyaan template dan itu Pak saya juga sudah mengira pasti jawabannya PC nih. Nah udah ketebak. Tapi mungkin tadi Keseleo bilangnya sesuai dengan PC saya. Harusnya kan mungkin saya sesuai dengan PC LPDP bla 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 gitu. Nah, terus kemudian ada distraction. Mohon maaf Pak. Nah, itu aku nggak tahu apakah kamu itu sedang berpikir atau memang benar ada kejadian di belakang gitu kan? Kita nggak pernah tahu kan? Nah itu harus ya kalau mau disiapin. Tadi udah ditambahin sama Kak Sani ya. Ya itu apa? Nilai-nilai ya nilai-nilai LPDP. Hmm, Hmm. IPSPK gitu kalau saya ngafalinnya. Hmm. Oh tadi udah ya, hindari tunggu sebentar. Yang kalau nggak lolos LPDP nih, Hmm. sebenarnya tadi udah bagus sih. Jadi Ibu kalau saya tidak lolos LPDP tidak tidak masalah, saya akan mencoba di batch selanjutnya. Tapi sebelum mencoba itu, aku saranin sih kamu bilang, nah ketika saya nanti
tidak dinyatakan lolos oleh LPDP, saya akan introspeksi diri, kesalahan saya di mana, kekurangan saya di mana. Saya akan menilai dan saya akan bertanya kepada teman-teman, kepada dosen, kira-kira saya kurangnya di mana gitu kan. Nah, ketika udah introspeksi, nah baru saya akan mengikuti batch 2. Nah, gitu. Jadi ada apa ya? Ada koreksinya. Jadi jangan langsung. Makanya kan ditanya lagi sama saya, gimana kalau nggak lolos lagi? Sebenarnya nyari jawaban itu. Ya terus aja, gimana kalau lolos gak lolos gitu. Nah, itu konsistensi juga sih sebetulnya. Kalau udah nyerah, ya udah Pak, saya nggak mau LPDP deh, saya langsung kuliah. Ya udah berarti ya udah nggak lolos misalnya. Oke. Ini sih yang tadi ya yang pertanyaan saya terakhir, dosen jika tidak di sana kamu bagaimana gitu. Nah, tadi udah oke sih akan ke yang lain gitu. Tapi jangan semudah itu sih, maksudnya waktu itu juga saya ditanya kalau di sini memang tidak dibuka nih gitu. Mau gimana? Ke univ ini aja ya gitu. Ditanya gitu. Nah, saya berpikir berpikir dulu kan, saya nggak langsung jawab. Saya tarik nafas dulu. Kalau saya tidak, kalau saya tetap di sini nanti gimana? Kekeh gitu kan. Nah, tapi saya punya ide, ya udah. Saya akan berusaha dulu Pak di universitas yang saya tuju. Karena di esai itu kan aku tulisnya gitu. Nah, aku nggak tahu nulis nggak di sana. Kalau nulis sesuai esai, kamu ikutin dulu sesuai esai. Nah, ketika saya sudah berusaha dan memang tidak bisa, saya tidak menutup diri untuk ke universitas yang lain. Saya akan mencoba. Asalkan saya sudah berusaha dulu di univ yang saya tuju. Jadi jangan gampang goyah. Ya udah deh Pak, aku mau ke univ yang lain aja gitu. Jangan ya. Itu. Dan terakhir nih. Terakhir itu tentang closing statement. Saya juga tadi nunggu pertanyaan dari Kasani ya tentang closing statement. Yang pakai bahasa Inggris itu ya. Nah, kamu jangan sampai apa ya, ibaratnya mengecewakan. Karena TOEFL kamu kan tinggi ya. Ya walaupun TOEFL itu tidak dilihat dari speakingnya kan, tapi ya kalau udah 500 ke atas 570 mah itu udah ini sih tinggi sih. Nah, kamu ya mau gak mau harus disiapin gitu. Entah itu di perkenalan atau nanti di closing statement. Ya minimal itu di awal sama di akhir. Kenapa? Itu adalah bentuk pertanggungjawabanmu dengan skor TOEFL yang tinggi itu. Nah, kemarin juga saya punya menti, ya dia skornya 500 ke atas, dan ketika mock up ditanya pakai bahasa Inggris. Tapi bukan saya yang nanya, partner saya yang nanya. Dan dia memang belum bisa perkenalan sih pakai bahasa Inggris. Maksudnya bukan belum bisa sih, belum nyiapin. Nah, kemudian dia bilang ya karena ya belum nyiapin gitu kan. Nah, ketika real test, real wawancara, ditanyain di awal sampai di akhirnya sih pakai bahasa Inggris. Nah, makanya itu saya sarankan sih untuk dihafalin ya, dicek lagi kayak gimana. Itu sih kalau dari saya. Ada tambahan, Kak Sani? Oke, aku baru ingat ada beberapa tambahan lagi Kak Sugeng dan Kak Nurul tadi terkait ini ya S3. Tadi sempat ditanya S3 sama Kak Sugeng. Aku nggak tahu apakah karena Kak Nurul emang nggak ada plan S3 atau emang belum ada jawaban untuk itu. Tapi menurutku untuk dosen sekarang banyak kan sepertinya perlu S3 ya. Jadi menurutku bisa disiapkan juga untuk plan S3 atau ya plan S3 mungkin tuh bisa disiapkan lagi lebih matangnya nanti. Kemudian karena untuk dosen juga biasanya untuk dosen itu erat kaitannya sama tridharma perguruan tinggi. Jadi itu nanti juga dipelajari terkait tridharma perguruan tinggi karena bisa jadi nanti mungkin akan muncul pertanyaan itu. Sama terkait tesis, ya sebenarnya tadi aku juga notice kayaknya tesisnya belum ada ini ya, belum ada gambaran topiknya atau apa. Eh, Kalau dari aku sebenarnya pengen kasih saran. Yang pertama, kalau saya emang lagi mempersiapkan topik, sekarang kan dulu emang lagi mempersiapkan topik, yaitu tolong dipersiapkan sematang mungkin topiknya mau apa. Tapi kalau semisal emang belum sama sekali kebayang topiknya mau apa, bisa disiapkan jawaban aja, gimana nanti mau jawabnya bisa disampaikan. Kalau misal saya memang belum mempunyai topik, karena untuk timeline saya akan diskusikan topik dengan nanti calon dosen pembimbing saya atau sejenisnya gitu. Jadi disiapkan, jadi eh, kemungkinan besar pasti bakal ditanyain terkait topik tesis. Jadi bisa disiapin aja jawabannya in case kok memang kan Nurul emang belum ada mau topik apa kayak gitu.
itu tadi, kemudian, iya, sama ini aku mau nanya, tadi Kak Nurul udah sempat menghubungi calon dosen pembimbing belum ya? Belum, Kak. Belum. Ada plan menghubungin? Ada plan. Nah, mungkin kalau menurutku bisa dihubungi dulu aja nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau misal nanti udah sempat ngobrol sama calon dosen pembimbingnya, nanti juga siapa tahu dapat gambaran topik juga langsung dari beliau yang gimana. Jadi nanti bisa buat bekal juga sama Kak Nurul. Karena kan nanti bisa lebih meyakinkan ya kalau misal Kak Nurul udah cerita juga, oh saya sudah menghubungi Pak ini atau Prof ini terkait rencana tesis saya nanti bersama dengan beliau kayak gitu. Mungkin dari aku itu aja tambahannya. Sama, oh iya satu lagi, senyum Kak, jangan lupa. Karena udah, menurut aku juga sama ya, sama Kak Sugeng tadi kayak udah cukup oke, karena ini mungkin udah mock up ketiga, udah cukup oke. Jadi mungkin bisa lebih senyum lagi aja, lebih relax, lebih kayak bercerita aja nanti sama interviewernya. Nggak perlu tegang, nanti cerita-cerita aja gitu. Gitu. Iya, Kak. Hmm, oke. Dari Kak Nurul mungkin ada lagi mungkin, atau dari Kak Sugeng? Aku Kak, Gimana Kak? ini biar ini aja biar biar clear ya. Tadi kan nyinggung juga Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, bener tuh. Jadi aku cek di esaimu ya. Kamu kan bilangnya kan kalau sekarang tuh pengabdian pasca studinya itu dipisah Ah, ya. Kalau kita iya. dulu enggak ya, Kak Sani ya. Enggak. Dulu Satu dalam satu ini ya. bisa. Nah, Mm-mm. jadi ini udah ke notice. Oh ini pasca studinya kayak gini. Kamu udah bilang pengen jadi dosen ya. Kalau di sini sih mengabdi sebagai dosen. Nah, tapi kamu kan tadi bilangnya peneliti. Nah, maksud ini tuh ada dua ini ya, ada dua konteks yang peneliti. Apakah peneliti Mm-mm. di dalam nanti jadi dosen perannya, atau misal aku mikirnya peneliti misal di BRIN, di lembaga penelitian gitu. Nah, aku nggak ini karena tadi nggak dijelasin juga. Nah, memang lebih aman ya. Ya sesuai dengan ini kan kamu bilang dosen. Ya udah kamu bilang dosen. Nih, saya ingin jadi dosen. Dan kamu udah bilang dosennya di Universitas S1-mu. Entah kamu mau penelitian ya karena di dosen kan ada tugas juga penelitian. Nah, itu bisa disinggung. Tapi Hmm. base-nya itu ya dosen gitu, bukan peneliti. Jadi biar biar sinkron dengan yang di sini. Nah, karena tadi kamu bilangnya peneliti. Nah, itu Iya. harus hati-hati sih. Itu Kak, gimana kesannya? Aku udah aja sih. Oke. Dari aku juga udah cukup itu aja, Kak. Mungkin dari Kak Nurul ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi sampaikan. Nggak ada kok, Kak. Hmm. Oke. Kalau nggak ada Oh, mungkin, oke. Gimana Kak Sugeng? oh iya kalau udah maksudnya. Oke, Hmm. oke. Kalau gitu mungkin nanti kalau semisal Kak Nurul mungkin udah sempat WhatsAppan juga sama aku kalau semisal nanti ke depan mau nanya-nanya lagi atau mau ngobrol lagi atau mungkin mau mock up lagi sama aku nanti WhatsApp aja nggak apa-apa. Eh, Kalau semisal aku kosong mungkin nanti boleh kalau semisal Kak Nurul mau mock up lagi kayak gitu. Iya, Kak. Oke, mungkin itu saja untuk sesi kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Sugeng atas waktunya dan juga Kak Nurul atas semangatnya. Tetap semangat terus. Semoga nanti lancar ya sampai real interviewnya. Semoga nanti Amin. juga jadi worthy. Amin gitu dan Amin. amin. Dan juga terima kasih. Selamat istirahat. Udah jam 10 dan juga jam 11. Semoga ada kesempatan untuk bertemu lagi di lain kesempatan. Saya mohon maaf apabila selama sesi ini masih ada banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga, Kak.